Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi untuk kita semua. Seorang psikolog anak mengadakan sebuah riset atau penelitian tentang bagaimana orang tua mendidik anak-anak mereka. Ada 3 indikator yang mereka gunakan, yakni cara mendidik, reward, punishment, dan juga kebebasan. Apa bedanya dari 3 indikator ini? Reward itu memberikan hadiah, punishment memberikan hukuman, dan kebebasan memberikan pemahaman kepada anak-anak. 3 indikator ini dilihat dari 3 keluarga yang berbeda, dan tentu saja memiliki pengaruh yang berbeda untuk perkembangan anak. Mari kita lihat dari masing-masing indikator ini. Yang pertama, dari indikator reward atau memberikan hadiah. Anak-anak dididik dengan cara senantiasa memberikan hadiah jika anak-anak mereka mau mengerjakan tugas yang disuruh. Anak-anak mau mendengarkan apa yang orang tua inginkan. Dan anak-anak terbiasa dengannya, jika ia melakukan sesuatu yang diminta oleh orang tuanya, ia akan mendapatkan hadiah. Maka dalam pertumbuhan anak itu, ia berkembang menjadi pribadi yang pamrih, melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan. Alhasil jika dia tidak mendapatkan imbalan, ia enggan atau malas untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Dalam hidupnya, prinsipnya ia mau melakukan sesuatu jika ada imbalannya. Jadi kalau tidak ada imbalan, tidak bermanfaat, tidak menguntungkan untuk dirinya, ia tidak akan mau melakukannya. Ini juga membekas dalam kepribadiannya, sehingga ketika melihat orang lain yang kesulitan sekalipun di depan matanya, karena jika dia melihat hal itu tidak menguntungkan, maka ia tidak akan peduli. Buat apa saya bantu? Tidak perlu, karena toh tidak menguntungkan bagi saya. Buat apa saya aktif di gereja pelayanan? Toh gereja tidak memberikan apa-apa untuk saya. Ini tipikal anak yang dididik dengan reward atau hadiah, selalu mengharapkan imbalan. Yang kedua, anak yang dididik secara atau dengan cara punishment, memberikan hukuman. Jadi kalau dia tidak mau melakukan apa yang orang tua minta, dihukum. Melakukan kesalahan, dihukum. Tidak menyelesaikan tugas pekerjaannya, dihukum. Maka dia bertumbuh menjadi anak yang takut, minder, tidak percaya diri. Ketika anak itu disuruh, dia buru-buru cepat melakukan. Karena apa? Karena takut jika nanti ia tidak melakukan akan mendapatkan hukuman. Dan ketika ia bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa, hidupnya selalu dibayang-bayangi dengan ketakutan. Jangan sampai nanti kalau saya tidak melakukannya, orang akan menghukum saya, dan lain sebagainya. Ia bertumbuh menjadi pribadi yang diliputi rasa takut, minder, yang kalau disuruh, ayo kamu bicara, atau ayo kamu tampil ke depan, ia menjadi pribadi yang tidak percaya diri. Padahal dia mungkin secara wajah tampan, cantik, otaknya juga baik, pintar, tapi karena cara pendidikan dari kecil selalu dihukum, maka dia selalu menjadi pribadi yang takut untuk maju dan berkembang. Yang terakhir, anak yang dididik dengan pengetahuan. Jadi orang tua memberikan pemahaman mana yang baik, mana yang tidak baik.
mana yang harus dilakukan oleh anak-anak, dan konsekuensi yang akan diterima jika dia melakukan yang sebaliknya. Maka anak-anak bertumbuh menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas dirinya, karena dia tahu jika dia melakukan yang baik, maka kebaikan pula yang akan ia tuai. Jika ia melakukan sebaliknya, maka hal-hal yang tidak baik pun yang akan ia tuai. Maka dalam perjuangan hidupnya ia selalu melakukan yang terbaik tanpa mengharapkan imbalan, tanpa ketakutan akan apa yang orang katakan. Dari 3 tipikal ini mari kita berkaca, saya tipikal yang mana ya? Apakah ketika saya kecil itu orang tua selalu memberikan hadiah, atau ketika saya masih kecil orang tua saya selalu menghukum saya, atau ketika saya masih kecil orang tua memberikan pendidikan pemahaman yang benar tentang mana yang baik, mana yang tidak baik. Juga mari kita berkaca dalam keluarga kita masing-masing. Apakah ketika saya mendidik anak-anak saya menggunakan metode reward, memberikan hadiah? Apakah saya memberikan hukuman atau pemahaman? Karena 3 cara pendampingan ini memiliki dampak yang berbeda. Lalu apa hubungannya dengan bacaan Injil hari ini? Yesus mengatakan, jika engkau mengasihi aku, maka engkau akan menuruti firman-Ku. Kasih ini timbul jika kita memiliki pemahaman bahwa apa yang Tuhan Yesus ajarkan itu sungguh-sungguh baik untuk hidup kita. Bukan membayangkan jika saya mengikuti perintah Tuhan, maka saya akan mendapatkan kekayaan, mendapatkan posisi yang baik di tempat kerja, mendapatkan jodoh yang terbaik, dan lain sebagainya. Itu artinya kita mengharapkan imbalan dari Tuhan. Atau kita tidak mengasihi Tuhan dan menuruti firman-Nya karena takut. Wih, nanti kalau saya tidak ikut firman Tuhan, nanti pasti celaka, pasti masuk neraka. Karena ketakutan itu kita menjadi umat yang penurut dalam tanda kutip karena takut. Murid-murid yang diharapkan oleh Yesus adalah mereka yang mengasihinya dengan tanda menuruti firman. Artinya kesadaran bahwa sungguh-sungguh tahu apa yang Yesus ajarkan itu untuk kebaikan para murid. Dan itu semua bisa bertumbuh jika para murid mengasihi Yesus. Jika anak-anak tidak mengasihi orang tuanya, maka anak-anak pasti akan berbuat semaunya. Anak-anak akan berbuat seperti apa yang ia inginkan. Atau lebih jeleknya lagi, anak-anak tidak peduli dengan apa yang orang tua katakan. Itu jika tidak bertumbuh dalam kasih. Jika bertumbuh dalam kasih, maka anak-anak apapun yang orang tua katakan akan selalu mau mendengarkan. Karena apapun yang orang tua katakan barangkali dengan cara yang tidak menyenangkan, tujuannya pasti untuk kebaikan kita semua. Amin tidak nih untuk kita semua? Ya, kalau kita mengamini, maka kita selanjutnya diajak oleh Yesus untuk senantiasa bertekun dalam iman, karena ia menjanjikan Roh Kudus yang membimbing kita. Roh Kudus itu jangan membayangkan seperti para murid yang menerima lidah-lidah api, atau ketika Yesus dibaptis dan turun merpati. Roh Kudus juga hadir dalam setiap pribadi yang kita jumpai tatkala mereka memberikan wejangan-wejangan yang baik. Hei anak, jangan kamu nakal, dengarkanlah orang tuamu. Itu satu kerja Roh Kudus. Hai anak, jangan malas, nanti masa depanmu suram, belajarlah dengan giat. Itu karya Roh Kudus. Hai anak, semangatlah meskipun kamu saat ini gagal, pasti ada kesempatan-kesempatan lain yang menantimu. Berjuanglah.
Itu salah satu kerja Roh Kudus. Karena Roh Kudus menghendaki kita untuk tetap berjuang, Roh Kudus menghendaki kita untuk tetap berkembang, Roh Kudus menghendaki kita akan tetap bertumbuh. Itu kerja Roh Kudus. Tapi kalau dengar ada orang, kamu tuh tidak mungkin bisa, kamu kan bodoh, tidak mungkin kamu bisa lolos tes ini. Itu bukan kerja Roh Kudus, tapi roh apa? Roh jahat, roh kuda, roh apa saja, pokoknya bukan Roh Kudus. Dan tentang hal itu tidak perlu cemas. Jangan takut jika dalam perjuangan ada orang yang mencibir, ada orang yang merendahkan. Tidak perlu peduli dengan orang-orang demikian, karena itu bukan karya Roh Kudus. Dan jika bukan karya Roh Kudus, maka perlahan-lahan ia akan menghilang, perlahan-lahan ia akan tidak tampak lagi. Karena Roh Kudus akan senantiasa bekerja dalam diri orang yang mau bertumbuh. Maka ketika kita mulai loyo, mulai tidak percaya diri, mulai tidak semangat, karena barangkali kerja tahun ini kurang mendapatkan hasil yang diinginkan, jangan cemas, jangan takut. Jika kita senantiasa setia memegang janji Tuhan yang akan menyertai kita senantiasa, maka harapan harus tumbuh di dalam diri kita masing-masing. Sebab hanya pengharapanlah yang membuat kita semangat akan hidup ini. Sebab Kristus bukan seorang yang penjanji dusta. Ia bukan hanya memberikan janji palsu. Ia akan mewujudkan semuanya pada saatnya. Maka bagi kita umat beriman yang percaya kepadanya, kiranya kita setia dan bersabar untuk menanti kapan waktu Tuhan menunjukkan kemuliaannya dalam hidup kita masing-masing. Semoga di hari Minggu Paskah yang ke-6 ini kita senantiasa menjalankan apa yang Tuhan kehendaki, bukan karena ingin mendapatkan hadiah atau karena takut, tetapi karena sungguh-sungguh menyadari itu semua dilakukan Tuhan untuk kebaikan kita. Dan Kristus yang melihat kita yang setia, kiranya menyertai dalam perjuangan hidup kita. Amin. Amin. Marilah kita bangkit berdiri.